Kita semua pasti pernah lihat ya, momen klasik orang tua dan anak lagi asik baca buku bareng. Tapi, coba bayangin deh, gimana kalau karakter di buku itu beneran bisa loncat keluar dari halaman? Nah, itulah yang ditawarkan buku Augmented Reality. Pertanyaannya sekarang, ini beneran alat belajar yang canggih atau cuma sekedar trik sulap buat bikin takjub? Teknologi kayak gini tuh udah bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini udah nyata dan bahkan mungkin udah ada di tangan anak-anak kita. Makanya sebagai orang tua dan juga pendidik, kita wajar banget bertanya, ini tuh cuma mainan keren atau beneran alat belajar yang revolusioner? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu ya pemahamannya. Apa sih sebenarnya augmented reality atau AR itu? Gampangnya gini deh. AR itu teknologi yang seolah-olah nempelin gambar digital ke dunia nyata kita. Jadi pas Anda arahin kamera HP ke halaman buku dan cering, tiba-tiba muncul objek 3D di layar kayak beneran ada di depan mata. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Semua animasi keren dan efek 3 dimensi ini, apa beneran ngebantu anak buat belajar? Atau jangan-jangan malah bikin mereka jadi gagal fokus sama isi ceritanya? Inilah misteri yang akan kita coba pecahkan. Untungnya, kita nggak perlu nebak-nebak. Ada sekelompok peneliti di Taiwan yang juga penasaran. Dan mereka langsung melakukan sebuah eksperimen buat mencari jawabannya. Yuk, kita intip gimana sih cara mereka kerja dan apa yang mereka temukan? Jadi begini eksperimennya. Para peneliti ini ngumpulin 33 pasang orang tua dan anak. Terus mereka semua dikasih buku AR dan diminta baca bareng selama 20 menit. Seluruh sesi ini direkam. Simpel kan? Nah, setelah selesai, anak-anaknya diwawancara satu persatu buat ngecek apa aja sih yang mereka ingat dari buku tadi. Kedengarannya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Pas para peneliti nonton ulang semua rekaman video itu, mereka sadar ada satu hal yang krusial banget. Ternyata, cara tiap keluarga berinteraksi dengan buku itu beda-beda banget. Dan perbedaan inilah yang ternyata jadi kunci dari semuanya. Nah, dari pengamatan itu, mereka berhasil mengelompokkan ada 4 gaya membaca yang berbeda. Yuk kita bedah satu persatu, karena dari sini kita bakal lihat mana gaya yang paling efektif dan mana yang ternyata kurang. Gaya yang pertama kita sebut aja si orang tua sutradara. Di sini orang tuanya yang pegang kendali penuh. Mereka yang bacain ceritanya, mereka juga yang pegang dan ngendaliin tabletnya. Anaknya, ya cuma jadi penonton pasif aja. Nonton dan dengerin. Terus ada kebalikannya. Gaya kedua, si anak kapten. Nah, di sini anaknya yang jadi komandan. Dia yang pegang tablet, dia yang asyik utak-atik semua fitur AR-nya. Terus orang tuanya ngapain? Cuma jadi pengamat aja dari pinggir lapangan? Lanjut ke gaya ketiga, tim kompak. Nah, disinilah keajaiban mulai terjadi. Ini bukan lagi satu orang yang ngomong, tapi udah jadi dialog. Orang tua nanya, anaknya jawab, terus anaknya nanya balik, orang tuanya ngejelasin. Bener-bener ada obrolan dua arah yang hidup, mereka membaca bareng-bareng. Dan yang terakhir, ada gaya duet hening. Kelihatannya sih mereka kerjasama, mungkin gantian pegang tablet. Tapi, ada satu elemen kunci yang hilang, percakapan. Mereka jadi kayak sibuk sendiri-sendiri meskipun duduk bersebelahan. Barengan, tapi nggak bersamaan. Oke, kita udah kenalan nih sama 4 gaya membaca tadi. Pertanyaan besarnya sekarang, emangnya ngaruh ya? Apakah cara mereka berinteraksi ini beneran nentuin seberapa banyak ilmu yang nyangkut di kepala si anak? Nah, sekarang saatnya kita lihat datanya. Jadi, para peneliti ini membedakan 2 level belajar. Ada pembelajaran level rendah, yaitu saat anak cuma nyebutin apa yang dia lihat. Misalnya, aku lihat burung phoenix, titik. Nah, ada juga pembelajaran level tinggi. Ini lebih dalam. Anaknya nggak cuma lihat, tapi juga mikir. Misalnya, menurutku ukiran ini hebat ya, soalnya nggak ada bagian yang kosong. Di sini imajinasi dan pemikiran kritisnya jalan. Sekarang, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Dari keempat gaya yang udah kita bahas tadi, kira-kira mana sih yang paling berhasil mendorong anak-anak buat mencapai pembelajaran level tinggi itu? Siap-siap ya, jawabannya bakal jelas banget. Dan ini dia jawabannya, terpampang jelas di grafik ini. Lihat deh, gaya tim kompak atau pasangan komunikatif itu skornya meroket sampai 5.0. Sekarang bandingin sama gaya-gaya lainnya yang nilainya jauh di bawah. Ini bukan cuma beda tipis ya, ini bedanya signifikan banget. Jadi apa kuncinya? Ternyata yang paling penting itu bukan teknologinya, tapi interaksinya.
Percakapan dan obrolan dua arah antara orang tua dan anak itulah yang mengubah buku AR dari sekedar mainan canggih jadi alat belajar yang super ampuh. Oke, sekarang kita udah tahu rahasianya. Terus gimana cara menerapkannya? Tenang, kita bakal ubah hasil penelitian ini jadi panduan praktis yang bisa langsung Anda coba di rumah. Ini dia resepnya. Pertama, biarkan anak Anda yang jadi pilotnya. Kasih kendali tablet ke mereka. Kedua, Anda jadi co-pilot. Jangan jadi diktator. Jangan cuma nyeritain, tapi ajukan pertanyaan dan kasih komentar. Ketiga, pancing pemikiran mereka lebih dalam dengan pertanyaan, gimana kalau atau menurutmu kenapa? Dan yang terakhir yang paling penting, jadilah teman ngobrol mereka. Tanggapi ide-idenya, kembangkan, dan lihat obrolan seru apa yang bisa tercipta. Pada akhirnya, seperti yang disimpulkan para peneliti, ketika anak-anak dilibatkan secara aktif dalam proses yang interaktif, bukan cuma sama gadgetnya, tapi sama Anda, kemampuan kognitif mereka itu meningkat pesat. Jadi lain kali Anda membaca buku AR, ingat ya, sihirnya itu bukan di layar, tapi dalam percakapan hangat yang Anda ciptakan bersama.